Apa yang terjadi jika Anda mengganti susu sapi dengan susu almond selama 1 minggu? Apakah tubuh benar-benar merasakan perbedaannya? Atau apakah perubahan ini lebih merupakan tren daripada manfaat nyata? Hari ini, di Diario da Vitalitade, kita akan mengikuti eksperimen sederhana, langsung, dan tanpa berlebihan untuk memahami apa yang bisa berubah dalam kehidupan sehari-hari ketika penggantian ini masuk ke dalam rutinitas. Susu almond menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir karena memberikan kesan lebih ringan, lebih modern, dan lebih mudah dicerna. Banyak orang mencari minuman ini karena tidak cocok dengan laktosa. Orang lain ingin mengurangi makanan hewani. Ada juga yang memilih susu almond karena menganggapnya membantu dalam pengendalian berat badan. Namun, satu hal penting perlu dikatakan sejak awal. Populer tidak secara otomatis berarti lebih baik bagi semua orang. Sebelum melihat eksperimennya, ada baiknya memahami secara sederhana bagaimana minuman ini bekerja di dalam tubuh. Susu sapi biasanya memiliki lebih banyak protein per gelas. Susu sapi juga menawarkan kalsium secara alami, selain nutrisi penting lainnya. Sementara itu, susu almond, jika tanpa gula, biasanya memiliki kalori yang lebih sedikit. Secara umum, ia memiliki lebih sedikit protein dan lebih sedikit karbohidrat. Beberapa versi industri mendapatkan tambahan kalsium dan vitamin. Hal ini sangat mengubah nilai gizinya. Oleh karena itu, tidak cukup hanya melihat nama minumannya, Anda perlu melihat labelnya. Di dalam tubuh, perbedaan utama biasanya muncul pada pencernaan, rasa kenyang, dan konsumsi nutrisi total. Mereka yang kesulitan dengan laktosa mungkin merasa kurang kembung saat mengganti susu sapi dengan susu almond. Di sisi lain, mereka yang bergantung pada susu sebagai sumber protein penting mungkin merasa kurang kenyang, terutama saat sarapan atau camilan. Pada orang di atas usia 50 tahun, hal ini patut diperhatikan, karena protein dan kalsium memainkan peran penting bagi massa otot dan kesehatan tulang. Pada hari pertama eksperimen, perubahan biasanya lebih bersifat mental daripada fisik. Rasanya langsung menarik perhatian. Susu almond lebih ringan, lebih lembut, dan kurang kental. Bagi sebagian orang ini menyenangkan. Bagi yang lain ini memberikan sensasi ada sesuatu yang kurang. Jika orang tersebut menggunakan susu dalam kopi, dengan buah-buahan atau dengan gandum, mereka mungkin menyadari perbedaan teksturnya. Di awal ini, yang terpenting adalah mengamati apakah ada ketidaknyamanan pencernaan, rasa lapar yang datang lebih awal atau kesulitan beradaptasi dengan rasanya. Pada hari kedua dan ketiga, beberapa orang melaporkan pencernaan yang lebih tenang, terutama jika mereka mengalami gas, kembung, atau rasa berat dengan susu sapi. Ini tidak berarti susu sapi itu buruk. Ini hanya berarti bahwa organisme tertentu mengangani minuman nabati lebih baik daripada susu tradisional. Pada saat yang sama, detail penting mungkin muncul. Jika susu almond yang dipilih diberi pemanis, tubuh mungkin menerima gula tanpa disadari, dan ini sangat mengubah hasil eksperimen. Antara hari ketiga dan keempat, rasa kenyang mulai menunjukkan pengaruhnya. Mereka yang mengganti susu sapi dengan versi susu almond rendah protein mungkin merasa lapar lebih cepat. Ini terjadi karena protein membantu memperpanjang rasa kenyang di perut. Bagi orang dewasa di atas usia 50 tahun, poin ini perlu diperhatikan. Tidak cukup hanya mengganti satu makanan dengan makanan lain hanya dengan memikirkan kalori. Perlu juga memikirkan pemeliharaan energi, otot, dan kualitas makanan sepanjang hari. Pada hari kelima, sudah mulai terlihat lebih jelas apakah perubahan tersebut membantu atau tidak. Jika orang tersebut mengalami ketidaknyamanan dengan laktosa, mereka mungkin merasakan kelegaan. Jika tujuannya adalah untuk mengurangi kalori, versi tanpa gula dapat membantu dalam hal ini. Jika ada rasa berat setelah sarapan, mungkin tubuh terasa lebih ringan. Namun, hal sebaliknya juga bisa terjadi. Beberapa orang merasa kopi menjadi terasa hambar, rasa lapar kembali lebih cepat, dan minuman nabati tidak memberikan kepuasan yang sama. Pada hari ke-6, ada baiknya mengamati sesuatu yang seringkali luput dari perhatian. Komposisi nutrisi sangat bervariasi dari satu merek ke merek lainnya. Beberapa susu almond hampir tidak mengandung almond asli. Yang lain mengandung pengental, penstabil, dan gula. Ada juga versi yang diperkaya dengan kalsium dan vitamin D, yang bisa berdampak positif. Bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, ini membuat perbedaan. Pada tahap kehidupan ini, tidaklah bijaksana untuk memotong sumber nutrisi penting tanpa memikirkan cara mengimbanginya dalam sisa pola makan. Pada hari ke-7, kesimpulan dari eksperimen mulai terbentuk. Susu almond bisa menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang mencari pilihan bebas laktosa, lebih ringan dan rendah kalori, terutama jika tanpa gula. Ini bisa berguna untuk memvariasikan rutinitas. Ini bisa bekerja dengan baik dalam smoothie, kopi, bubur, dan resep. Namun, mengatakan bahwa itu lebih baik untuk semua orang akan menjadi penyederhanaan yang berlebihan. Dalam banyak kasus, itu hanya berbeda. Dan perbedaan ini bisa baik bagi sebagian orang dan netral atau bahkan buruk bagi yang lain. Di antara manfaat yang mungkin didapat, yang paling umum adalah pencernaan yang lebih nyaman bagi mereka yang tidak cocok dengan laktosa, pengurangan kalori ketika minuman tidak mengandung gula, dan sensasi ringan bagi sebagian orang. Ini juga bisa menjadi pilihan menarik bagi mereka yang lebih menyukai minuman nabati. Poin positif lainnya adalah variasi. Terkadang, mengubah rutinitas makan membantu seseorang lebih memperhatikan apa yang mereka konsumsi dan membuat pilihan dengan lebih sadar.
Namun, ada juga hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Susu almond biasanya memiliki lebih sedikit protein daripada susu sapi. Ini bisa menjadi masalah jika pola makan sudah miskin nutrisi tersebut. Beberapa versi memiliki sedikit kalsium, kecuali jika diperkaya. Banyak yang mengandung gula tambahan, yang tidak menarik bagi mereka yang perlu mengontrol glukosa atau ingin menghindari kelebihan kalori kosong. Dan masih ada resiko alergi bagi mereka yang memiliki sensitivitas terhadap kacang-kacangan. Oleh karena itu, penggantian ini perlu dipikirkan dengan tenang. Perhatian lain berlaku bagi mereka yang membayangkan bahwa semua minuman nabati secara otomatis sehat. Tidak seperti itu. Sebuah produk mungkin tampak ringan dari namanya, namun tetap membawa bahan-bahan yang tidak perlu. Membaca label tetap menjadi salah satu tindakan terpenting. Semakin sederhana komposisinya, semakin baik. Dan sebaiknya minuman tersebut harus tanpa gula dan jika mungkin diperkaya dengan kalsium dan vitamin D, terutama untuk orang yang lebih tua. Di akhir minggu, jawaban yang paling jujur adalah ini. Susu almond tidak benar-benar lebih baik dalam semua kasus. Ini mungkin lebih baik bagi sebagian orang dalam beberapa situasi. Bagi yang lain, susu sapi tetap menjadi pilihan yang lebih bergizi, terutama karena kandungan protein dan nilai gizi alaminya. Apa yang menentukan pilihan terbaik bukanlah tren. Itu adalah tubuh Anda, rutinitas Anda, pencernaan Anda, dan keseluruhan pola makan Anda. Jika Anda berpikir untuk melakukan penggantian ini, amati bagaimana tubuh Anda merespons. Perhatikan pencernaan, rasa lapar, energi, dan rasa. Dan ingatlah bahwa tidak ada satupun makanan yang bisa melakukan keajaiban sendirian. Hasilnya tergantung pada konteksnya. Yang paling penting adalah membangun pola makan yang seimbang, bervariasi, dan sesuai untuk tahap kehidupan Anda. Konten ini bersifat informatif dan tidak menggantikan saran medis atau nutrisi individu.